bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Timur pilkada. Tahu tak? Tahu. Kapan kak? Apanya? Pilkadanya kapan? Belum tahu. Belum tahu. Oku Timur. Tahu. Tahu. Kapan Pak kira-kira? Kalau nggak tahu, Belum tahu ya Pak. belum ya? tahu. Belum tahu. Kalau calon-calonnya Sudah tahu. sudah tahu ya Pak ya. Ini kok calon itu kan? Ya. Yang walaupun belum ditetapkan kan. Ya beliau. Tapi jadwalnya belum tahu Pak. Belum tahu kapan. Dan jadwalnya tanggal 9 Desember Pak. Bulan Desember. Iya. Masih lama lah ya. Selamat. Waktu 3 bulanan lagi. Tapi kalau Bapak bakal ada pilkada tahu Bapak ya? Sudah tahu. Siapa Pak nama kita Pak? Boim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para Tribuners. Ketemu lagi dengan saya Prawira Maulana dalam Roadshow Podcast Series Pilkada Hebat. Kali ini saya berada di jantung kota Ogan Komering Ulu Timur. Tepatnya di kota Martapura ya. Dan karena kita berbicara tentang pilkada, saat ini saya sudah berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Oku Timur bersama tuan rumah.
orang nomor 1 di komisi di KPU Oku Timur, Bapak Herman Jaya, Ketua KPU Oku Timur. Selamat pagi Pak Herman Jaya. Selamat pagi. Semangat Pak. Semangat. Saya kalau di Oku Selatan nggak boleh ngomong semangat katanya. gitu. Katanya ada bahasa yang nggak boleh. gitu. Iya tapi semangat ya. Pak Herman Jaya, kayak saya sedikit jelaskan tentang backgroundnya. Jadi selama beberapa hari ini Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos lewat platform podcast ini keliling ke rencananya nanti ke 7 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tanggal 9 Desember. Kita ingin tahu kesiapan para penyelenggara pilkada serentak dan juga kita ingin tahu sebenarnya masyarakat ini aware nggak sama pilkada serentak ini yang sudah ditetapkan tanggal 9 Desember. Selain itu juga kami memang harus datang ke Oku Timur nih, karena di Oku Timur ini kabar punya kabar, cerita punya cerita, kata yang paling seru. Karena apa? Karena memang belum ditetapkan, tapi banyak keluarga dekat dari Bapak Gubernur ini yang bertarung. Istilahnya quote and quote perang saudara. Ya, tapi dalam artian positif ya. Pak Herman, bisa dijelaskan sedikit Pak, saat ini sebenarnya sudah sampai pada tahapan apa sih Pak persiapan untuk menyongsong 9 Desember nanti? Iya, terima kasih Pak Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tribun pada pagi hari ini yang telah mengunjungi kita di kantor KPU. Iya. Tadi jantungnya Oku Timur, ya, Martapura. Martapura. Sebetulnya ketika pemilu kada ini diluncurkan pada saat itu, sehingga memang di Oku Timur begitu semangat, baik penyelenggara maupun masyarakat ini semangat untuk menyelenggarakan pemilu. Nah tentunya dari beberapa tahapan-tahapan yang telah kita lewati, kita sempat lockdown waktu itu, sempat di ini pada bulan 3 waktu itu karena ada virus corona. Sehingga tahapan-tahapan yang sudah kita lewati sudah banyak. Itu terutama kita sudah menyelenggarakan penerimaan badan ad hoc, PPS, PPDP, kemudian juga kita ada relawan demokrasi. Relawan demokrasi sudah terbentuk ya Pak ya. Sudah terbentuk. Ya, sehingga perjalanan sampai hari ini pilkada untuk Oku Timur alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita memasuki tahapan pencocokan dan penelitian pilih. Nah, sehingga insya Allah ini akan berakhir pada tanggal 13 Agustus. 31 Agustus proses 13 Agustus coklit selesai. Nah, sehingga setelah selesai coklit kita masuki tahapan untuk penyusunan daftar pemilih 2020 ya Pak ya. Jadi kan latar belakangnya harusnya pilkada saat itu direncanakan bulan September ya Pak ya. Iya, bulan kemudian diundur, belum ada kepastian, akhirnya sekarang ditetapkan tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu. Jadi sebenarnya waktu belum diundur, KPU Oku Timur itu sudah siap dengan beberapa tahapan. Ya. Ketika pun diundur, akhirnya menyesuaikan saja ya Pak ya. Nah, ketika pada saat itu, pada saat ada penetapan ditunda. Pada bulan 3 itu pada saat kita habis melantik PPS nah, ya. Ketika hari itu PPS dilantik, langsung keluar untuk surat penonaktifan. Sehingga sudah dinonaktifkan sampai ke bulan 3 misalnya. Bulan 3 3 bulan pada 3 bulan waktu itu ya. Sehingga tahapan menyesuaikan sehingga ada keluar PKPU nomor 5 tahun 2020 untuk melaksanakan tahapan lanjutan. Jadi selama lockdown tuh ngapain saja Pak Herman? Kita masih tetap beraktivitas di rumah ya Pak ya. Banyak koordinasi daring, ya. Rapat di kantor daring dan juga kita di kantor juga bergantian komisioner, staf juga kita atur jadwal mengantor di kantor. Pak, kalau asumsi proyeksi ini kira-kira berapa mata pilih Pak? Kita kalau
patokan ke 2019 itu mata pilih kita 487.124. 487.124. Biasanya proyeksinya nggak jauh-jauh dari itu ya Pak ya, kalau dari cuma setahun ya. Ya akan menambah, tapi penambahan tidak signifikan. Tidak signifikan. Makanya hari ini masih dalam tahap coklit, nanti tahap penyusunan daftar pemilih itu nanti akan seberapa banyak penambahan daripada mata pilih 2019 itu. Nah, ini yang menarik nih ya. Kalau kemarin saya ke ke Okus, ini dinamikanya biasa saja ya Pak ya. Walaupun di injury time siapa tahu ada kontestan lain yang yang maju. Nah di Oku Timur ini ya, kalau paling tidak yang saat ini santer diberitakan dan kita lihat itu ada 3 calon yang katanya bakal calon. Dia harus direvisi Bapak Ketua. Jadi namanya bakal calon, bukan belum calon tuh. Jadi ada 3 bakal calon. Ini yang kira-kira bakal maju ya Pak ya, seperti itu. Karena nanti proses pendaftarannya baru tanggal 4 dan 6 kalau saya nggak salah Pak Ketua ya. Lalu pada 23 Desember baru ditetapkan. Nah, ini spesial. Jadi kawan-kawan, bahwa di sini ada bukan orang dekat lagi nih namanya ya. Keluarga, kalau keluarga itu keluarga dekat ya. Keluarga ring 1 dari Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru yang maju. Mulai dari yang pertama kalau saya nggak salah iparnya, betul? Kemudian adiknya. Terus adiknya sebagai wakil ya Pak ya. Kemudian ada lagi adiknya lagi ya Pak ya, adiknya. Jadi paling tidak ada 3 keluarga dekat, hampir ya, yang 2 ini sedarah, kemudian ada 1 ipar ini yang bakal maju. Nah kalau menurut penerawangan KPU ini aneh kan belum ditetapkan ya Pak ya. Kita masih bisa ngomong. Kalau yang dinamika seperti ini kira-kira bakal membantu menstimulus memobilisasi partisipasi pemilih atau tidak yang seperti ini? Iya. Memang betul. Ya. Apa? Kurang ya? Oh ya, kurang Pak. Turun ya. Pak Ketua gimana? Turun Pak. Izin Pak. Siap. Tapi terdengar ya suaranya kalau kayak gini. Maju nggak apa-apa Pak Ketua? Oke. Ini tes. Ulang dari awal enggak Mi? Jangan Mi. Ulang dari awal apa enggak? Enggak. Yang dari dari anu tadi ya. Dari saya dulu Pak. Saya ulang lagi ya. Soal dinamika ya Pak ya. Siap. Go ya. Baik, kita akan beranjak ke cerita yang lebih menarik ini soal dinamika politik di Oku Timur Pak Ketua. Boleh kayaknya ngopi dulu Pak Ketua. Oh ya. Sambil kopi. Karena ini agak berat ini ngobrolnya kalau udah dinamika politik ini. Ini kopi asli Oku Timur ini. Kopi asli Oku Timur ya Pak ya. Mantap. Iya. Jadi saya selama di Oku ini memang banyak di daerah Oku, baik Oku Timur sama Oku Selatan banyak disuguhin kopi. Pak Ketua, soal dinamika nih Pak Ketua, nggak apa-apa. Walaupun penyelenggara ya ngomong dikit soal dinamika politik kan nggak apa-apa sih Pak Ketua kan. Jadi kan di Oku Timur ini yang paling menarik. Karena masih kabarnya ada 3 bakal calon ini keluarga dekat dari Bapak Gubernur Herman Deru yang bakal bertarung. Kami menyebutnya, biasanya kalau media ini suka melebay-lebaykan bahasa Pak. Biasanya kami sebut dengan nama perang saudara ya. Lebay gitu. Di Oku Timur. Ada ipar, adiknya 2 juga bakal maju sebagai kontestan. Saat ini masih sebagai bakal calon di Pilkada Oku Timur. Nah Pak Ketua ngelihat, ini yang kayak gini nih, ini bisa menambah daya tarik atau masyarakat malah jadi ya kayak itu ya, bagaimana ya, gimana bahasanya? Iya. Ya gimana Pak Ketua? Memang di Oku Timur berbeda dengan di daerah 7 kabupaten ini ya. Kayaknya kalau masyarakat sudah melihat dan juga apalagi media gitu paling seru ya betul tadi. Kayaknya paling seru karena dinamika politik kita di
Bukit Timur ini walaupun tadi sudah disebutkan masih keluarganya Pak Gubernur, tapi alhamdulillah sampai hari ini kondusif saja. Ya, tapi itu ya, gitu. yang lucunya itu memang kondusif. Jadi ya. nggak ada semacam gesekan gimana gitu. Nah, karena di satu sisi untuk Bukit Timur ini, terutama masyarakatnya ini, Iya Pak. sudah cerdas semua. Terutama apalagi kandidat ini aslinya orang-orang sini semua. Orang sini semua ya Pak ya. Nah, terkait dengan partisipasi untuk pemilih, tentunya ini setelah kami monitoring ke lapangan ini akan berimbas pada partisipasi. Alhamdulillah partisipasi mulai hari ini masyarakat tuh nampaknya semangat gitu untuk melaksanakan pilkada ini. Target KPU kalau saya nggak salah 77,5 ya Pak ya, di masa pandemi ini. Target secara nasional. Nasional ya. Nah, memang kalau target secara nasional 77 itu, dan untuk di Bukit Timur sepanjang pemilu sampai kemarin 2019 itu tertinggi. Berapa tuh Pak? Itu 84%. Berarti memang sadar memilih Romo. Memang sadar memilih Bukit Timur itu paling tinggi. Sehingga kita mempunyai penghargaan kemarin dari Sumsel, partisipasi tertinggi. Sumsel. Jadi tetap yakin ya, walaupun kan begini Pak, memang pilkada saat ini memang dalam kondisi yang, saya ini menyebutnya ada kondisi yang tidak ideal, kondisi yang berat. Karena itu kami menyebutnya Tribun dan Sriwijaya Pos ini mengangkat tagline pilkada kali ini adalah pilkada hebat. Penyelenggaranya hebat karena memang diselenggarakan di saat-saat yang berat. Walaupun berat gitu tetap yakin Pak, bisa di angka 80 apa berapa asumsi Pak Ketua lah. Insya Allah, target, insya Allah. Mudah-mudahan lah kalau melihat kecerdasan masyarakat Bukit Timur ini sudah cerdas semua, insya Allah lah mudah-mudahan kita paling tidak mempertahankan partisipasi. Nah, dengan mempertahankan itu kami walaupun tadi kata Tribun pemilu hebat ini penyelenggaranya hebat, masyarakatnya juga tak kalah hebat. Karena masyarakat ini telah sadar bahwa kita akan memilih pemimpin Bukit Timur ini ke depan ini supaya Bukit Timur ini akan baik dari kemarin gitu. Sehingga Bukit Timur walaupun di luar melihat kita dinamika calon kandidat ini keluarga semua gitu kan, tapi lihatlah kamu di Bukit Timur ya aman-aman saja dan jamin ya nggak ada ya Pak ya, damai-damai saja, santai-santai saja. Dan yang paling seru juga di kita ini ada calon perseorangan. Iya, calon perseorangan ya. Dari 7 kabupaten ini untuk sementara ini kita yang untuk calon perseorangan yang lolos. Iya. Bahkan saya kemarin ke Oku itu bahkan diklaim, dikatain media katanya, itu KPU pembunuh berdarah dingin katanya terhadap calon independen karena kalau di sini lolos ya Pak ya. Itu iparnya gubernur ya Pak ya. Iya. Dengan Pak Dokter ya kalau saya nggak salah ya. Nah, itu jadi ada 1 calon perseorangan, tinggal lagi nanti apakah mendaftar atau tidak ya Pak ya. Atau kalau calon perseorangan ini? Calon perseorangan ini dia sudah calon ya? Sudah calon? Belum ya Pak ya? Pasti bakal calon. Dia tetap mendaftar sama dengan partai politik. Partai politik pada ya. Tanggal 4 sampai 6. 4 sampai 6. Nah, begitu. September. Wah, jadi seru ini. Tapi ya gini ya, kalau kita pikir-pikir, ya ini yang bertarung banyak saudara. Saudara saudara kandung, saudara ipar, sama saja saudara. Ya kalau ribut ya malu ya Pak ya. Iya kan? Istilahnya kayak gitu. Ya nggak mungkin lah. Jangan nggak ribut ya. Ya itulah. Tapi itulah politik. Siapa tahu kadang itu di injury time itu ada saja yang berubah angin itu. Ada yang mungkin, sudahlah. Yang ini saja kan seperti itu kan. Betul politik juga. SK juga banyak yang belum ya kan belum pasti ya Pak, ada yang belum, tapi kayaknya udah ya Pak ya semuanya ya. Udah megang semua ya Pak ya. Kalau sampai di situ kami belum tahu. Bagaimana udah sampai di mana itu kan enggak kami. Memang benar, memang bukan kapasitas KPU untuk menjawab hal yang seperti itu, kecuali saya diskusi sama pengamat politik karena ini memang Pak Herman Jaya jaim lah dia. Bukan, artinya kapasitas kita sebagai penyelenggara di satu sisi kita ini menangani politik, tapi kita tidak mesti terjun di itu karena kita sekarang posisi KPU ini adalah wasit, istilah pemain ya betul. Gitu. Nah, kita wasit. Jadi kita menentukan di tengah-tengah bahwa kita ini adalah juri dalam
pertarungan kalau main bola kita wasitnya. Iya, betul. Jadi ya lihat ya apakah melanggar atau enggak ketentuan seperti itu. Ya bekerja sesuai aturan ya Pak ya, dalam hal ini mungkin undang-undang dan PKPU. Di PKPU nomor 6 yang terakhir ya Pak ya, itu juga sudah diatur ya Pak ya, bagaimana tata cara pelaksanaan pilkada serentak ini di masa Covid ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Covid ini jadi banyak di daerah itu yang mengeluhkan Pak. Anggarannya ini yang satu, pertama anggaran ada yang dialokasikan untuk pengadaan APD. Kemudian kalau yang di OKU saya dengar kemarin itu dipotong. Iya Pak, benar nggak Pak? Gimana? Dipotong 10 apa sama Dewan kemarin Pak? Jadi kok perkembangannya. Atau gimana Pak? Soal anggaran sih kalau kami di KPU sesuai dengan apa yang diberikan oleh daerah kami laksanakan. Oh laksanakan. Iya, jadi memang ya berat, memang situasi memang sedang apa? Saya tadi bilang Pak, memang sedang tidak ideal. Pak Herman ini baru periode ini ya Pak? Apa sudah periode sebelumnya? Saya kalau di Oku Timur periode ini. Periode sebelumnya di mana Pak? Sebelum saya di Oku Selatan. Oh sebelumnya Pak Herman di Oku Selatan. Tahun 2009-2014. 2009-2014 di Oku Selatan. Ya. Lantas di sini baru tahun 2019. Sekarang. Oh, jadi memang penyelenggara ya Pak ya? Kalau di apa? Kalau di Oku tuh ada Pak Dewantara toh. Dia itu penyelenggara paling lama itu. Paling lama itu. Itu letting juga itu. Letting juga ya Pak ya. Jadi memang karir apa? Jadi Pak Herman Jaya ini memang sudah apa? Menjadi penyelenggara sebelumnya juga sebelum di Oku Timur juga jadi penyelenggara di Oku Selatan. Jadi ya sudah paham betul ya Pak ya, harapannya ya dengan pengalaman itu bisa membantu insya Allah ya Pak ya. Nah Pak Herman ini sosialisasi ini kan apa ya Pak ya, gerak ini kan susah, benar toh Pak ya? Di lapangan susah, bahkan di Nias itu yang saya kalau nggak salah ada sedang mencoklik, petugas sedang mencoklik itu di kata-katanya sampai ditempeleng kan Pak. Nah di sini waktu dalam apa door to door proses coklik ada nggak Pak hal menarik? Iya, ada hal yang menarik. Ketika kemarin saya monitoring ke kecamatan Beliung, ada beberapa 2 TPS itu di desa apa cuma saya lupa. Masyarakat itu nggak mau didata. Ngapa Pak? Alasannya saya nggak mau minta KTP dan KK. Kenapa? Karena saya sudah trauma, mau minta untuk sumbangan COVID lah sebagainya. Tapi kita himbau dan kita ini kan kepada petugas kita PPDP maupun PPS, kami jelaskan bahwa kita ini akan pemilu, bukan tidak ada apa-apanya, nanti jelaskan itu. Alhamdulillah yang didatang itu ketika datang lagi, alhamdulillah mengerti. Ya itu banyak kejadian di daerah itu, ada yang sampai emosi kadang kayak gitu. Tapi kalau tempat kita nggak ada yang sampai emosi, nggak ada kan. Tapi karena itulah dinamika kita masyarakat sudah cerdas. Ketika kita launchingkan pada tanggal 7 Juli kemarin, sampai sekarang masyarakat sudah paham dan bahwa kita sosialisasi ini lewat media elektronik, media cetak, kita ada radio, ada 2 di Martapura sama di Blitar. Ya, sehingga dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kita akan mengadakan coklit, sehingga masyarakat paham. Tapi ada tadi yang kami monitoring satu daerah tadi ditemukan seperti itu. Ya, itu tapi didatangin lagi, dia mengerti. Mengerti ya Pak ya. Ya itu tadi ya dinamika. Jadi kalau di Oku Timur ini ada dua kota yang gede ya Pak ya, Martapura dan Belitang ya Pak ya. Nah itu memang apa? Nah juga luasannya kalau saya nggak salah paling besar ya Pak ya. Ya kalau luasnya di antara Oku Selatan ini luas kita. Luas ini ya kalau Pak dibanding Oku jumlahnya 2 Oku ini adalah kita 1. Iya. Digabungkan baru di sini baru satu gitu. Memang wilayah kita Oku Timur ini sangat luas sekali. Luas sekali ya Pak ya. Sudah itu mata pilihnya banyak. Kemudian kecamatannya, desanya banyak. Itu lebih banyak tantangannya. Itu lebih banyak tantangannya. Sehingga kita juga untuk penyelenggara, alhamdulillah kita bekali dan kita bimbingan teknis begitu semangat, tetap kita akan melaksanakan ini sesuai dengan aturan. Siap. Walaupun serba saat ini memang betul
agak berat dan agak gimana ya tantangan masalah COVID-19 ini. Benar Pak. Jadi kan saat ini perhatian warga kalau kami survei ya Pak ya, itu memang memikirkan pandemi ini terus, COVID-19, dan bagaimana mengarahkan atau mengalihkan perhatian warga dari perkara COVID-19 dan segala macam kesusahan yang dibuatnya ke masalah pilkada kan, itu kan nih berusaha untuk mengalihkan itu yang jadi tantangan. Apalagi kita dengar juga di aturan PKPU bahwa rapat umum itu nggak boleh ya Pak ya. Ya untuk sementara ini nggak boleh. Iya ya sementara ini ya untuk ini. Nanti mungkin kalau masa kampanye nanti kalau kita di KPU ini kadang-kadang nanti mudah mendekati tahapan PKP-nya keluar, edarannya keluar gitu. Kan dia memandang situasi dan kondisi pada saat itu. Iya. Tapi kalau untuk COVID kayaknya nggak begitu. Gimana Pak Marta? Martapura untuk COVID ini memang ada yang positif, tapi sekarang kan udah banyak yang sembuh. Sembuh ya Pak. Kalau Oku Timur secara keseluruhan? Oku Timur secara keseluruhan ini ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya Pak ya. Datanya saya nggak terlalu ini. Iyalah, bukan gugus tugas ya Pak. Sambil ngopi dah. Iya sambil ngopi. Saya dari tadi sudah ngopi Pak Ketua. Itu tadi. Jadi Tribuners, para penonton sekalian bahwa penyelenggaraan jadi penyelenggaraan pilkada di Oku Timur ini itu tadi yang pertama itu yang paling besar dibandingkan dua daerah tetangga Oku dan Oku Selatan. Bahkan seluruh 7 kabupaten. 7 kabupaten. 7 kabupaten di Sumsel paling besar adalah wilayah, kemudian mata pilih. Anggarannya paling besar nggak Pak? Nggak serius serius Pak Ketua. Kalau anggarannya ya mungkin saudara-saudara sudah tahu semua itu. Ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya apa? Iya nggak tahu sih. Saya ya cuma tanya-tanya doang ya. Pak Ketua yang sebagai pengeksekusinya. Jadi memang itu tadi dijelaskan Pak Ketua tadi bahwa di antara 7 dari 7 pilkada serentak ini Oku Timur yang paling besar ya Pak ya, wilayah dan jumlah mata pilihnya kecamatannya dan desanya seperti itu. Dan yang karakteristik tadi dinamika politiknya juga paling kenceng karena memang Gubernur Herman Deru juga memang berasal merintis karir politiknya memang dari sini. Memang kemudian bargainingnya itu cukup tinggi. Kemudian ya namanya politik ya Pak ya, siapa saja yang punya kapasitas dan merasa diri punya kapasitas dan disyaratkan bisa maju ya it's okay. Walaupun ya cerita di macam-macam seperti apa. Begitu. Ya. Jadi itu tadi obrolan kita Pak. Tapi gitu dulu dong pesan. Namanya apa? Kalau acara ya kan kita nih walaupun santai tapi resmi kan obrolannya soal wacana pilkada serentak Pak Ketua. Silakan Pak Ketua pesan-pesannya untuk warga Oku Timur yang akan berpartisipasi dalam pilkada serentak ini. Iya, terima kasih untuk pesan saya kepada masyarakat Oku Timur seluruhnya bahwa kita sudah tahu kita akan melaksanakan pilkada pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020. Untuk itu masyarakat Timur kami sampaikan pesan ini agar supaya menggunakan partisipasinya pada saat pemilihan itu hari Rabu itu gunakan hak pilih saudara, jangan sampai golput, jangan sampai berpikiran tidak memilih, kita harus memilih dan gunakan hak pilih kita. Karena satu suara itu adalah untuk membangun Oku Timur ini ke depan untuk 5 tahun ke depan. Sehingga suara kita masing-masing sangat dibutuhkan saat ini untuk membangun Oku Timur lebih baik ke depan. Ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 datang ke TPS, gunakan hak pilih saudara, jangan lupa memakai masker dan menetapkan protokol kesehatan. Itu saja untuk pesan kepada masyarakat Oku Timur seluruh. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Oku Timur, Bapak Herman Jaya Esos, Sarjana Sosial Islam. Sarjana Sosial Islam. Oh, IAIN ya Pak ya? IAIN. Oh, dari UIN. Nah,
itu tadi himbauannya dan bagaimana ia bercerita tentang pelaksanaan pilkada serentak di Oku Timur. Himbauannya kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan ya memang harus datang ke TPS. Tapi ya nanti juga ada sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan protokol keselamatannya agar gawean pilkada serentak ini nggak menciptakan klaster baru ketakutannya seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ketua sudah disambut dan diterima dan bersedia ngobrol-ngobrol ngalur ngidul ini di podcast ini. Harapannya ini juga bisa membantu proses sosialisasi. Mudah-mudahan bisa ditonton sampai puluhan ribu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, follow dan akun YouTube kita Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, yang kemudian tetap follow akun Instagram Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, juga Facebook Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Facebooknya itu Penspeak Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Saat ini kita sudah di angka 200.000 untuk 200.000 followers untuk Instagram. Hampir 200.000. Jadi harapannya nanti pada saat 17 Agustus kita mau campaign agar sampai 200.000 followers. Begitu juga untuk Facebook, harapannya kita sampai di angka 500.000 followers di tanggal 17 Agustus. Sehingga campaign dan siaran live kita nanti, siaran ini bisa ditonton lebih banyak oleh masyarakat. Kebetulan sekali banyak penontonnya dari Oku Timur. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Salam merdeka. Kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka!